Alhamdulillah jemaah umroh keberangkatan 20 Oktober 2025. Hari ini tepatnya di hari Senin 20 Oktober 25 dini hari sekira pukul 2 malam. Masya Allah, tabarakallah, sudah siap-siap. Dua bis yang udah disiapkan, bis depan bis 2 dan belakang bis 1. Alhamdulillah, alhamdulillah. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat, kuat, semangat. Bapak Ibu, sedikit saya akan kasih informasi karena kita akan menggunakan pesawat Saudi Arabia. Kebetulan Saudi Arabia di depan ada TV, Bapak Ibu bisa mengecas, itu bisa, tapi harap diingat pas turun harus ingat Bapak Ibu HP-nya dibawa lagi karena ada jam, karena kita dari pesawat turun pakai kereta, nah itu di calling juga nggak bisa sampai ya terakhir HP-nya. Yaitu satu aja. Dan Bapak Ibu harap tenang, kata Pak Ustaz tadi, kita Allah Azza wa Jalla kata suci Makkah Al-Mukarramah dengan berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla
senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan dalam perjalanan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas sahibu bis sabari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika minaz zabnati bis sabari wal ka'abati fil qulab. Allahumma atwilal arda wa hawwin alas sama. Jemaah di firman yang Allah muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah Umrah dan Takin sedang naik pesawat Saudi Airlines 821 Senin 20 Oktober 2025. Alhamdulillah jemaah Umrah dan Takin alhamdulillah telah sampai di pesawat SB 821 Senin 20 Oktober 2025 sebanyak 45 jamaah. Insyaallah akan langsung terbang ke Jeddah. Masya Allah. Assalamualaikum Kak. Mi sehat mi Dama. Kemana Ulite? Alhamdulillah. Semoga sehat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa datang ke hormat kembali ke masjid dengan doa predikat ibadah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alhamdulillah jemaah umrah Darul Mutakin yang di Jeddah. Hari ini tepatnya di hari Senin 20 Oktober 2025. Alhamdulillah barat sekira pukul 6 pagi. Masya Allah. Susahnya sekira pukul 10 malam. Subhanallah. Alhamdulillah dengan selamat jemaah mendarat di Jeddah. Doanya terus kami akan lanjutkan ke Mekah melaksanakan ibadah umroh sampai selesai. Anda ingin berangkat umroh sampai Mekah yang aman yang mana dipersilakan untuk keberangkatan berikutnya 17 November 2025 Syawal 2020. Alhamdulillah jemaah Darul Mutakin mendarat di Jeddah. Alhamdulillah. Tabarakallah Darul Mutakin. Bu, lambaikan tangan Bu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Di mana ya? Masya Allah. Masya Allah. Ayo Bu, ayo Bu, ayo Bu. Ayo Bu, ayo Bu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Subhanallah. Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarik. Jadi labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. دائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة. سبحان الله وبحمده دائما. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Rizki yang luas, ilmu yang bermanfaat, segala macam penyakit dihapus sama Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Angkat yang tinggi tangannya, Bu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa jama'ah jaba wahdah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa jama'ah jaba wahdah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa jaba wahdah. Sa'id.
आधे तेज से आधे Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu wa sallallahu wa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu wa sallallahu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah. Lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la wahdah la nasra lahu wa wahdah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la nasra lahu wa wahdah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jemaah di Foroman, tamu yang berbahagia, darul mutakin dan baik. Kita amat bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, akhirnya rangkaian ibadah umroh kita telah selesai. Alhamdulillah, kita udah tahalul, artinya menandakan semua telah selesai. Harapan dan doa kita tentu saja semoga ibadah umroh kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla sebagai umroh yang mabrur. Allahumma hajjal mabruran wa zanban maghfuran. Semoga ibadah umroh kita menjadi ibadah umroh yang bisa menjadi kifarat terhadap dosa-dosa kita. Al umratu ila umrati kafaratu lima bainahuma. Rasul menjanjikan ibadah umrah itu akan menghapus dosa-dosa kita. Kayaumin waladatu umruh, bahkan kita akan kembali ke tanah air semoga seperti bayi yang baru lahir. Yaj'allahu mahroja, semoga umur kita menyusul yang keluar yang terbaik untuk kita semua. Umur kita, umrah menjadikan kita masuk dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Rezeki yang telah dikeluarkan, Allah menggantinya rezeki yang lebih berlimpah dan banyak barokah. Yanfianil fakar. Kita doakan orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita yang telah wafat mendahului kita. Semoga mereka dalam barjahnya mendapatkan ampun Allah Azza wa Jalla. Dalam barjah yang tempatkan tempat yang terbaik. Kita semua yang pasti akan menyusul, semoga pula diwafatkan menjadi wafat husnul khatimah. Allahumma ya Rabbana, ini bukan umrah yang pertama yang terakhir, tapi ini awalan. Semoga ya Rabbana panggil kembali untuk bisa melaksanakan ibadah umrah di masa-masa yang mendatang. Umrah yang betul-betul penuh dengan kenikmatan dan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana farfir lana dzunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma hajjal mabrur wa zanban maghfuran. Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas sama. Takunana aida li awwalina wa akhir wa ayatan min tarjukna wa tarjikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Mas sekalian, alhamdulillah telah selesai. Kita tadi berangkat bersama-sama, insyaallah pulang pun kita akan bersama-sama langsung menuju hotel. Khusus bapak-bapak setelah lewat WC2 gabung sama saya akan langsung digundul. Rasul mengatakan Allahumma hamil muhalikin, ya Allah rahmatilah orang-orang yang digundul. Wal muqassirin, kata sahabat, bagaimana kami yang sedikit? Yang kedua Nabi berdoa Allahumma hamil muhalikin, ya Allah rahmatilah mereka yang digundul. Wal muqassirin, sahabat bilang bagaimana yang sedikit? Wal muqassirin. Yang ketiga kali tetap Nabi berdoa Allahumma hamil muhalikin, berikan rahmat kepada mereka yang digundul. Sampai didoakan sama Nabi 3 kali.
Yang keempat, Rasulullah bersabda, wal muqassirin, demikian pula yang digunting sedikit. Jadi bapak yang digunting sedikit cuma dapat doa 1 kali, yang digundul sempurna dapat doa 3 kali. Makanya bapak harus digundul sama saya, insya Allah free, gratis semua pak. Terang gundul ya pak ya. Ibu mah sudah cukup minimal 3 helai. Ibu nanti bisa langsung pulang ke hotel sama mutawif. Bapak-bapak biasa sama saya. Oh ya? Ya, alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kesehatan, kenikmatan, nikmat dalam makannya, nikmat dalam ibadahnya, nikmat dalam segala halnya di Mekah ini sampai kita bisa pulang kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, meraih ibadah umrah yang mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah Difur Rahman, ibu dan bapak rahimakumullah dan mutakin. Insyaallah hari ini kita akan mengadakan rihlah atau city tour keliling-keliling kota Mekah Al-Mukarramah. Insyaallah mulai dari Jabal Sur, tempat di mana Rasulullah SAW dulu beliau. Jabal Sur itu adalah dulu Rasulullah SAW beristirahat beliau sebelum hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Beliau berhenti di Jabal Sur. Masya Allah, tabarakallah. Dan insya Allah dilanjutkan ke lokasi lain, Jabal Rahmah, di mana pertemuan Nabi Adam alaihissalam dan Babu Hawa. Sehat bu. Alhamdulillah. Di Jabal Rahmah kita lanjut ke lokasi hajian pak, terutama bagi yang belum haji nanti biar mengenal di mana saja lokasi hajian, mulai dari Arafah, Muzdalifah, Mina, dan kami insya Allah akan menyampaikan manasik haji di lokasi. Subhanallah, bonus jemaah umrah bersama DM akan mendapatkan materi manasik haji langsung di lokasi. Awis pak ongkos lagi pak. Oh, manasik haji di Mina, seberapa ongkos lagi, gratis bu tuh. Asal umroh sering DM nyapunya. Dari situ insya Allah kita akan ke Jabal Nur, dan insya Allah tujuan terakhir mudah-mudahan Allah meridhoinya, kita akan masuk Museum Al-Wahyu, dan itu berbayar. Dan alhamdulillah insya Allah nanti tim kita akan menangani itu semua. Di Jabal Jabal Nur, di bawahnya ada yang namanya Museum Al-Wahyu. Itu perjuangan sejak Nabi kita yang mulia lahir ke alam dunia, tahun gajah, penyerangan Ka'bah oleh tentara Abraha dan bergajah, sampai ya Makkah merdeka, Futuh Mekah. Nanti bisa akan kita tonton di studio tercanggih hari ini di kota Mekah insyaallah. Kita awali dengan doa, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kelancaran, kemudahan atas perjalanan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas sahibu bis sabari wal khalifatu bil ahli. Allahumma inni a'udzubika minal zablati bis sabari wal kabati fil munqalab. Allahumma atfilana ardo wa hawin alaina safar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Marhaban bikum bi Jabal Rahmah. Subhanallah. Alhamdulillah, Darul Mutakin untuk Oktober 2025 tengah melaksanakan city tour kota Mekah Al-Mukarramah. Hari ini Rabu 22 Oktober 2025 kita sedang berada di kawasan Padang Arafah. Subhanallah. Jadinya. Padang Arafah. Subhanallah. Alhamdulillah.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Jemaah sekalian di Indonesia, lihat ini jemaah kita bersama Darul Hakim dengan happy, bahagia luar biasa di Jabal Rahmah. Subhanallah, subhanallah. Kita mulai. Labaik. Yes. DM. Yes, yes. Umroh mabrur. Takbir. Ulang. Bismillah. Labaik. DM. Umroh. Takbir. Subhanallah, subhanallah. Bu, lambaikan tangan, panggil yang ada di Indonesia, Bu. Sauran, buka putu. Masya Allah. Bang Darut, Dede. Woi, Bekasi. Baja, damang sehat. Panggil. Cianjur. Pada suka. Masya Allah. Sekali lagi. Labaik. DM. Dua kali DM. Umroh. Takbir. Wahyu Oktober 2025. Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah. Baik. Lulus DM. Umroh. Takbir. Alhamdulillah. Di mana kita? Museum Al-Wahyu. Lambaikan tangannya, Masya Allah. Ajak, buka dari dia. Alhamdulillah. Masuk. Dede, Bekasi. Banjaran. Wah, Majalaya. Orang Sipara, Enggak, Kadaria, Subhanallah. Alhamdulillah. وفي مكة بطول الحرم وفي وادي نعمان أخرج الله ذرية آدم فخاطبهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ولم تزل فطرة الأرواح البشرية تحن إلى ذلكم المكان مكة وإلى ذلكم العهد عهد الإيمان واستمر آدم وذريته يستمدون الهدى من وحي الله أول البشر آدم لا يستغني عن وحي الله كان لا يعلم شيئا فعلمه الله وعلم آدم الأسماء كلها وأخطأ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الوحي هو الطريق الذي اختاره الله تعالى لإيصال رسالته إلى من شاء من عباده ليخبرهم أو يأمرهم بما فيه الهداية والخير. بعث الله تعالى رسلا وأنبياء وعن طريقهم علم الله تعالى الناس. Hiro, Masya Allah, tabarakallah. Paji di Gua Hiro, Paji. Gua Hiro. Masya Allah. Ada KM di mana ya? Gua Hiro, kan dia di mana kan dia? Gua Hiro ya. Masya Allah. Di Gua Hiro, subhanallah. Ya. Rumah ADM di Gua Hiro, subhanallah, alhamdulillah. Allah. Luar biasa di Gua Hiro. Turun dari Gua Hiro, Masya Allah, menuju ke Mekah kembali. Situasi kondisi di Gua Hiro Makkah Al-Mukarramah. Ibu-ibu jamaah ADM, Masya Allah, Oktober 2025 berangkat ke Gua Hiro, subhanallah, luar biasa.
belanja di Museum Al-Wahyu. Masya Allah, Taib, kota Taib, subhanallah, tabarakallah. Taib, kereta gantung, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Ayo, lambaikan tangannya, Bu. Subhanallah. Di mana kita, Bu? Taib. Labbaik. Kurang tarik, kurang semangat. DM. Umroh. Alhamdulillah. Takbir. Subhanallah. Luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selama periode ini, petani mulai memanen tumpeng, yaitu bunga yang terbuka saja. Pagi-pagi dimasukkan ke dalam tas yang dibasahi air agar tidak layu. Jemaah Darul Mutakin Oktober 2025 sedang menonton cara pembuatan parfum di Taib. Makan siang di Taib, subhanallah. Mau kemana, Bu? Makan siang di Taib. Pak Haji, damang, pada tuang, Pak Haji tuang na Pak Haji. Masya Allah, salam tullah. Pak Haji pada kemana, Wak? Kataib. Makan siang di Taib, Masya Allah. Barakallah. Makan siang Taib, silakan. Masya Allah. Haji, halo, assalamualaikum. Ya, Pak Haji, kemana Pak Haji? 2 kali Pak Haji ya. Ayo makan. Apa makan? Ayo. Baik. Kuning. Aspar. Kulu. Haji, ayo makan siang. Ayo pada KM, ayo. Makan siang. Oh, Masya Allah, orang Bengkulu makan siang yuk. Di kebun sawit yuk. Kebun sawit Taib. Subhanallah, luar biasa. Ini masih sejuknya. Subhanallah, tabarakallah. Haji pada KM, wih, tuang, aduh, tong api-api anjing dah apa itulah. Apa kumaha tuangna Haji, kumaha tuangna Haji. Masya Allah. Eta kada sep. Suasana makan di Taib. Nah, atau sandi itu kumaha tuang teh? Oh, alhamdulillah. Sep, wih, hebat, juara lah. Bengkulu atuh, Masya Allah. Wajah kumaha tuangna, kumaha. Nah, tadi sesa-sesa tren nesa. Kedah seep teh.
Juara. Alhamdulillah. Ke sawah bismillah. Kambing 10 sawah. Terus nyawalan. Dede, woi, sendoknya sampai 2 tuh. Luar biasa makannya. Sampai 2 sendoknya. Alhamdulillah. Neng banyak, Neng. Biar sehat sama janin kandungnya. Ya. Ya, siap lah. Waduh, ini balap makan nih merebutan nih mah. Ajahra teh atuh. Tenong, ayo. Lanjut. Oh gitu. Orang Bogor tuangnya nyanyi hebat ya. Coba siapkan. Udah siap. Ibu, kumaha tuangna, Bu? Nikmat luar biasa. Teu kengeng nyesa, yo. Tangga wal kada siap tah. Orang Arab mah sabak teh ngadiraeun Bu sakitu teh. Iya. Bu, kumaha tuangna, Bu? Sudah keneh teh gedean. Mah Haji, siap pun. Mudah-mudahan kita kembali ke sini Bu ya. Alhamdulillah. Arab mah itu untuk sendirian Bu sakitu teh Bu. Assalamualaikum Pak Haji. Masya Allah, tabarakallah. Masuk keneh tuang teh kumaha teh. Tangwalak tah. Kau mah sama teh, angkat teh. Dibungkus. Insya Allah. Arab mah nyadirakeun Pak Haji gitu. Arab. Iya. Masuk yang badak ya. Masya Allah, tabarakallah. Suasana tempat makan di Thaif Umrah Oktober 2025, Masya Allah, tabarakallah. Dokes ieu mah juara, subhanallah. Bekasi juara. Masya Allah. Selamat tinggal. Iya. Ya. Nama sip lah. Juara. Selamat tinggal. Tong sahur we kanu sanes. Tong sahur kanu sanes. Tong saya mutat namanya si begat. Sesi itu mah. Masya Allah, Masjid Ibnu Abbas Thaif. Masya Allah, tabarakallah. Masjid Ibnu Abbas, Kota Thaif, Makkah Al-Mukarramah, Oktober 2025. Bu, di mana kita? Masjid Ibnu Abbas. Bu, di mana kita? Masjid Ibnu Abbas. Yang kencang sedikit. Ibnu Abbas yang kencang tambahan ya. 1, 2, di mana kita? Al-Baik. Al-Baik. Takbir.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah Dhuyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang berbahagia, jemaah umroh Darul Mutakin dan juga Labaik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Sungguh kita amat bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Pertama, telah selesai melaksanakan semua rangkaian ibadah umroh, rihlah kota Mekah, rihlah Thaif, koper getos pinuh ya. Alhamdulillah, tinggal nanti madat kana maka di Madinah. Terlebih kita bersyukur pada Allah Rabbul Alamin, alhamdulillah semua jemaah nampak kelihatan sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga terus Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Apa yang harus saya sampaikan hari ini? Yang pertama, evaluasi, Bu. Jadi kita khawatir ibadah yang kita lakukan ini ditampi sama Allah. Ya, nah itu pertanyaan besar itu. PDW orang tuh yo, ya diterima ku Allah, pek teh nihil, gaya curug, ya makanya perlu ada evaluasi, ya. Nah, nanti di Madinah ada lagi nanti, ya itu betul-betul pemantapan luar biasa. Apa yang mesti kita lakukan setelah umroh? Sehingga bimbingan ini menjadi sempurna insya Allah. Pulang ke Indonesia ada pertemuan alumni lagi. Nah, kemar Botam di Bengkulu sabu tuh. Kang Botang ke Bengkulu di kebun sawit. Baik, untuk evaluasi Bapak Ibu rahimakumullah, silahkan. Barangkali ada temuan-temuan biasa kan, ada temuan-temuan di lapangan ya, dan ingin disampaikan, silahkan. Jangan ragu, jangan bimbang. Ya Pak ya, ini untuk ilmu pengetahuan wawasan kita semuanya. Ya, nah dari temuan itulah nanti insya Allah saya bisa menyampaikan penjelasan. Hingga insya Allah yang kurang kita sempurnakan, ya kan? Yang masih lemah kita motivasi untuk semangat. Ya. Begitu namanya evaluasi itu. Ya, mangga silakan. Dari mana dulu? Silakan. Temuan-temuan selama pelaksanaan ibadah umrah atau hal yang lain yang perlu disampaikan. Mangga. Silakan. Baik, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, saya mulai dengan aktivitas tawaf wada. Apa sih tawaf wada? Saya sampaikan sebuah hadis sahih. Hadis Rawi Muslim nomor hadis 963. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Nah, dari Ibnu Abbas yang tadi masjidnya kita temui itu. Nah, ya. Kana nasu yansyarifuna fi kulli wajhin. Kelihatan orang-orang yang mengadakan aktivitas di Mekah, yang dagang, yang bisnis, yang ibadah dan sebagainya, mereka begitu saja meninggalkan kota Mekah. Melihat fenomena seperti itu, faqala Rasulullahi, mana salawatnya? Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, apa sabrio, la yanfiruna ahadun, janganlah kalian semua meninggalkan kota Mekah begitu saja. Hatta sehingga yakuna akhiru ahdihi bil bait, ya, sehingga akhir perjalanan mereka di kota Mekah itu tawaf di Ka'bah. Ini emang sifatnya anjuran. Bagi umrah itu sifatnya anjuran, artinya sunnah. Kalaupun ibu bapak tidak melaksanakan tawaf wada, maka umrohnya sah. Tetapi kurang afdol, sakitulah. Mun sayur mah teu uyahan, jika mam sayur teu uyahan. Lebar kan? Iya, lebar. Makanya kita sempurnakan ibadah umroh kita, ya. Insya Allah kita akan melaksanakan tawaf wada. Mudah-mudahan sehat, mampu semuanya. Terkecuali yang sakit, yang sedang haid, maka tidak usah tawaf wada. Yang sakit, yang haid, tidak usah tawaf wada, ya. Itu ada dispensasi, ada rukhsah. Juga hadis Rawi Muslim.
bahwa Rasul menyatakan dalam hadis Muslim, umirun nas ayyakun akhir ahdihim bil bait illa innahu huffif anil haidi, kecuali bagi wanita-wanita yang haid, innahu maupun laki-laki atau orang yang lemah atau yang sakit dikecualikan. Tapi kalau dalam hajian, tawaf wada itu masuk wajib haji. Ya Bu ya, bedanya. Kalau hajian, tawaf wada itu wajib haji. Kalau enggak melaksanakan tawaf wada harus bayar dam. Kalau ibadah haji, kalau ibadah umroh hukumnya sunnah. Jelas Pak ya? Nah, terus gimana teknisnya? Tawaf wada itu cukup mengelilingi Ka'bah saja sebanyak 7 keliling. Tanpa sa'i, tidak ada ramal, tidak ada sholat 2 rakaat. Ya. Kapan dilakukannya? Karena kita akan check out nanti hari Jumat, pada Jumat, insya Allah kita akan tawaf wada setelah sholat subuh. Di subuhan itu subuh yang terakhir untuk kita ibadah di bait, di Ka'bah. Ya, teknisnya Pak Ibu mau berangkat jam berapa? Seperti biasa, mangga. Bila ada sesonoan, ya mangga baik jam berapa silahkan. Hanya kami mohonkan tadi di Mutoib betul arahannya, semua harus ke lantai bawah, lantai tawaf, area tawaf. Maka itu Bapak diharuskan pakai kain ihram. Pakai kain ihram di sini bukan persyaratan tawaf wada, bukan. Tidak ada persyaratan tawaf wada harus pakai ihram. Berihram itu kalau tawaf kudum, tawaf pertama kita datang, atau tawaf umroh. Loh kenapa Bapak harus pakai kain ihram? Kalau ada yang lain seperti itu aturan Syekh Abdurrahman Sudes, Ketua DKM Masjid Haram. Kalau nggak pakai kain ihram, nggak bisa tawaf di bawah, gitu aja. Badai, lantai 2, badai. Lumayan 2 kilo kah, keliling. Makanya Bapak pakai kain ihram, Ibu mau bebas. Nanti cari posisi di pelataran tawaf di bawah. Ibu di belakang Bu, jangan ke depan. Biar nggak geser sama askar, hajo, no, gitu kan. Bapak boleh merapat ke depan. Nah, silakan mau jam berapa silakan ya. Kebiasaan kita kan jam 3, ada yang setengah 3, ada yang jam 2 gitu kan. Tidak dibatasi. Jangan sampai merasa, aduh dibatasi saya nggak puas misalnya. Tidak, silakan. Nanti setelah sholat subuh selesai, dzikir, berdoa dan secukupnya, kemudian ada sholat jenazah. Ada yang nanya, apakah ada jenazahnya? Ada di lantai 2 Bu. Ketika kita masuk sebelah kanan dekat Istana Raja ada jalan yang nanjak tuh. Nah itu jalan ambulan itu. Di situ imamnya beda. Imam sholat dengan imam sholat jenazah beda itu ya. Nah, selesai sholat jenazah segera merapat semua menuju ke titik hijau, lampu hijau. Sekitaran itu Pak ya. Ya, makanya harus mengenakan pengenal. Jangan lupa ya. Baju bebas silahkan. Bebas. Badai langsung acuk koneng mangga bebas acuk mabuya. Yang penting syar'i menutup aurat. Dan pakai sal, pakai ID card. Jelas? Nah, satu lagi, setelah selesai tawaf wada, dimohon tetap bersatu. Kita akan ngambil gambar, ngambil film. Biasa doa terakhir tuh. Nah, usai itu keluar pun diharapkan bareng-bareng. Kan nyase Bu, nggak ada aktivis lagi ya. Insya Allah kita akan ngambil gambar foto di gedung tinggi yang 2 tuh. Gak ada jembatannya gini kan. Nah itu ya, kan lagi viral. Waktu kemarin belum jadi, kan udah jadi. Nah itu ada eskalator Pak. Untuk Pandoib apa namanya? Kedua apa namanya? Jabal Umar itu ya. Nah, badai. Waduh, ya mumpung kadieu biar lengkap. Kemarin ke Jabal Handama, alhamdulillah Kang kaditu ya. Nah, setelah dari situ dipersilakan nanti pulang ke hotel. Badai mengkol heula mangga eta mah ya. Namun demikian, koper diharapkan di packing mau malam ini boleh itu lebih bagus. Mau nanti habis pulang dari situ, yang penting jam 9 ya. Jam 9 sudah disimpan di depan pintu kamar masing-masing. Oke. Nah, itu. Jelas? Alhamdulillah. Nah, Jum'ahnya gimana Jum'ahnya? Kan itu dikatakan hadis sebagai akhir
kegiatan di dalam sholat itu umirun nas ayyakuna ahira ahdihim bil bait, artinya kita nggak boleh ke haram lagi. Pantas pamitan bu orang teh pak, karena udah pamitan berarti kita tidak ke Masjidil Haram lagi. Gimana Jumatannya? Di payunnya pak, ya Jumatannya di depan saja bapak. Kenapa? Karena kalau kita ke sana lagi harus tawaf wada lagi. Jadi tawaf wada itu tawaf terakhir dari semua rangkaian ibadah. Kalau ibu gak ada masalah kan, ya nanti sholat luhur asarnya jamak qashar di hotel. Ya bu ya, saya sarankan kalau di musola kan olangan, di hotel juga olangan, mending turun ke bawah. Itu langsung nyambung berjamaah dengan imam di Masjidil Haram. Ya, dapat nilai berjamaah. As-salatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Rasul bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, 27 derajat. Apa yang di tanah haram dikalikan 100.000 kali lipat. Ya, dimohon kiranya kalau nggak sakit ibu jangan sholat di kamar, turun ke bawah. Pas adzan itu sejadah disiapkan di situ. Ini bu aja sendiri biar lebih nyaman, hampakin ya bu ya. Nah, nanti sholat duhur, ibu kan Jumatan, tidak Jumatan ibu mah. Nah, di nggak Jumatan bu ibu ya. Ibu mah tidak Jumatan. Saya ulangi, hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'at illa arba'ah. Jumat itu hak kewajiban bagi setiap muslim ya dengan berjamaah illa arba'ah, kecuali 4 kelompok orang. Mamlukun, wasobiyun, wa muratun, wa maridun. Hamba sahaya, anak kecil, wanita, dan orang sakit. Ini tidak wajib Jumatan. Artinya ibu cukup duhur jamak dengan asar. Berarti nggak bisa di bawah bu ya. Nah, ibu di sini saja, boleh silahkan ya, atau di kamar silahkan. Kalau bisa berjamaah bu ya. Kalau berjamaah di sini aja nih. Jelas bu? Nah, bagi bapak wajib Jumatan. Karena tidak sudah tawaf wada, sudah pamit, maka kita Jumatannya tidak ke Masjid Haram, tapi kita Jumatannya ya di bawah saja. Tapi berjamaah langsung ke Masjid Haram. Baik, sampai sini barangkali cukup jelas. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Mangga. Bu, makannya nikmat bu? Alhamdulillah. Tidurnya nyenyak? Alhamdulillah. Ibadahnya nikmat? Alhamdulillah. Tidak ada keraguan dalam beribadah? Baik, kita sekarang evaluasi. Apakah ibadah kita sudah diterima, apakah tidak? Ada 4 hal. Barometernya 4 hal. Hakikatnya yang bisa menentukan apakah ibadah seorang hamba diterima apa tidak tentu saja hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya hak. Hanya berdasarkan beberapa dalil di Al-Quranul Karim, sunnah Nabi yang sahih, ternyata ada 4 kriteria, 4 ciri ibadah kita insya Allah terima Allah. Yang pertama, Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah oleh kalian aku. Siapa aku di sini? Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat ibadah kalau ingin diterima oleh Allah, yang pertama ittiba'ur rasul, mengikuti sunnah Rasul. Dan alhamdulillah insya Allah kita sudah berjuang sedemikian rupa sejak niat ya segala macam khudu'anni manasikakum, kita ada berusaha melakukan ibadah itu sesuai sunnah Rasul. Kalaupun mungkin ada yang kelewat karena keawaman kita, kebodohan kita, semoga Allah mengampuninya. Kita nggak boleh sok pak, asapang yunahnya nggak boleh pak, asapang benarnya nggak boleh pak. Kita ini hanya berkewajiban berusaha gitu.
melakukan sholat, ibadah dan sebagainya sesuai sunnah Rasul. Kenapa? Dari Ali Imran 31 diperintahkan seperti itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, baik, itu yang pertama. Yang kedua, Al-Bayyinah ayat 5. Al-Bayyinah ayat 5. Apa itu? Diniati dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudina hunafa. Al-ayat. Dan aku tidak memerintahkan, kata Allah, kepada mereka kecuali supaya mereka mengikhlaskan hati mereka dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan insya Allah kita pun sudah berusaha dan ikhlas. Kita menyampaikan jamaah dengan hormat. Mohon tidak ada yang selfie ketika ibadah. Alhamdulillah semua kompak gitu. Dokumentasi oleh Motowib, oleh tim kita, oleh saya, Pak Haji Rahmat, udah komplit semua. Nanti tinggal diedit oleh tim kita, di DM, nanti udah selesai dibagikan kepada semua, diupload ke YouTube dimanapun saya lihat. Alhamdulillah, termasuk film-film yang ibu bapak buat saya pribadi masuk ke grup, nanti akan diedit oleh tim IT di DM, nanti dipilih, dikemas, jadilah satu film utuh gitu ya, luar biasa. Baik, 2. Yang ketiga ukurannya adalah ada dampak positif. Nah, Kadebu, sebuah ibadah itu mabrur, Pak, diterima Allah, ada dampak positif dalam konteks kehidupan keseharian kita. Apa dampak positifnya? Dampak positifnya ada perubahan. Nah, yang signifikan. Saya mau nanya, Bu, Bapak, cik, di Indonesia pernah nggak subuhan berangkat jam 2 pagi? Banyak jam 2 di Bandung ke Ciroyom, ke pasar. Ya, itu mah ayah, Pak. Di jam 2, jam 3. Saya tulis di buku alumni jam 3, jam 2 harus keluar. Jam 1 nerejel. Mangga silakan. Nah, kesemangatan ibadah seperti itu ulah di Mekah Unggul. Bawa ke tanah air. Ya, Masya Allah. Ya, mau ulah jam 2 ke masjid dikunci keneh, Pak. Ya. Di dia mah, Pak, yang paling sangat diidam-idam apa? Azan. Kumandang azan itu ditunggu oleh semua kaum muslimin di Mekah. Ya, sesibuk apapun begitu azan semua berhenti. Subhanallah. Toko-toko semua tutup. Buka aja coba, nanti diambil tuh siupnya itu, surat izin usahanya itu. Ya. Nah, datang ke Indonesia itu jadi pembelajaran bahwa tidak ada yang penting dalam hidup ini kecuali memenuhi panggilan Allah. Rasul menyatakan, jadilah kalian laki-laki yang kuat. Lain kuat kaera kan deh. Lain kuat sterak badak, bukan. Kuat laki-laki yang siap memenuhi panggilan Allah 5 kali sehari semalam. Sibuk lohor hayya ala sholat ditinggalkan, berangkat ke masjid. Istirahat asar hayalah falah ditinggalkan ke masjid. Pokoknya tidak ada yang bisa menghalangi ketika azan berkumandang ketika dia berjalan ke masjid. Dan Rasul menjanjikan, ya, tiada seorang hamba yang melangkahkan kakinya dari rumah dengan niat ibadah melaksanakan apa yang Allah padukan ke masjid illa kecuali 3 hal. 1, dosa-dosanya akan dihapus. Setiap langkahnya itu menjadi kiparat dosa. Yang kedua, tiap langkahnya akan menjadikan pahala yang banyak. Yang ketiga, yarfa'u darajah, derajatnya diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadilah seperti seorang sahabat yang namanya Sauban, Pak. Siapa namanya? Sauban. Beliau ini ahli berjamaah. Sepanjang hayatnya tidak pernah absen berjamaah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali pada 1 hari subuhan. Ketika Rasul usai sholat, yang soropan nas membalikan kanan ke belakang, Sauban nggak ada. Nanya, kemana Sauban? Nggak tahu ya Rasulullah. Siapa yang tahu rumahnya? Aku tahu Rasulullah. Yuk kita takziah, kita lihat ada apa. 5 mil dari Masjid Nabawi ke rumah beliau. Masya Allah, 5 kali 1, berapa? Sambil teh 1,6 ya? Berapa kilo berarti? Wah, heseng itu lagi. Tunuh. Ya, 8 kilo. Ibu, ada bapak yang rumah di masjidnya ke masjid 8 kilo. 8 meter paling ya. 8 kilo, Pak, rumahnya. Tiap hari itu bolak-balik. Rumah masjid
Pas sampai ke sana diterima oleh istrinya Ummu Sauban. Kemana suamimu nggak ada ke masjid? Ya Rasulullah, suamiku sepanjang hidupnya baru 1 kali tidak sholat berjamaah denganmu karena tadi malam wafat. Subhanallah. Jadi tidak ada alasan bagi bapak nih, ibu menganggap bukan ya, ibu yang bagus di rumah. Bagi bapak tidak ada alasan untuk tidak ke masjid kecuali tos meot. Tos meot ulah ke masjid deh. Tinggal menikmati hasilnya. Ya, metik hasilnya ngalah buahna. Tapi ya Rasulullah, aku mau nanya, kenapa suamiku ketika wafat dia ngajerit Pak dengan 3 kalimat? Aku nggak paham. Kenapa? 1, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa nggak semuanya? Rasul tersenyum. Dapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla bahwa Sauban itu sebelum wafat Allah memperlihatkan amal-amal solehnya. Ini cocok dengan Quran surah As-Saffat surah 37 ayat 30, 31, 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami hanya Allah, lantas beristiqomah dan keimanannya, ya, kalaupun diterpa penyakit tetap tauhid kepada Allah, diterpa dagang rugi tetap tauhid kepada Allah, ya, sampai dia akhir hayatnya tetap istiqomah tauhid kepada Allah, maka Allah mengutus para malaikat tatanazzalu alaihi malaikah, entah berapa banyak, menemui dia. Untuk apa? Untuk mengabarkan 3 pesan mulia. 1, Allah takhafu, jangan takut kok, karena kematianmu diridhai oleh Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah, dan seterusnya. Wala tahzan, jangan sedih. Kenapa? Istri keluargamu dan dijamin Allah. Yang paling hebat, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah engkau dengan surga yang telah Allah janjikan. Tuh. Jadi sebelum wafat, Masya Allah, orang yang beriman istiqomah itu Allah Azza wa Jalla sudah memperlihatkan surga yang akan ditempatinya. Belum mati, matanya udah diizinkan melihat surga. Makanya Ibu, orang yang istiqomah itu ketika dia meninggal tersenyum bibirnya, penuh dengan kepuasan. Kenapa? Karena Allah memperlihatkan surga. Nah, Sauban itu begitu. Kenapa nggak lebih jauh? Allah memperlihatkan pahala tiap langkah-langkahnya demikian dahsyat hingga merasa jarak 5 mil teh deket teuing. Mun apa kieu mah cina imah teh sing jauh di Cianjur gitu. Kenapa nggak semuanya? Dia berbekalkan, bekal makanan nih. Kemudian ada yang minta-minta dipotongkan 2 sepotong ewang. Allah lagi-lagi memperlihatkan tud'imut ta'am, pahala memberikan makan begitu dahsyat hingga kaduhung. Kunaon teu dibikeun kabeh. Teh Bu ngasih oleh Bu. Tong kagok Bu. Ya Bu ya, yang banyak nih nanti kaduhung. Yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Ada yang gini, pakai baju udah rangkap. Ada orang minta dikasih yang luar. Ya, yang dalam dipakai, yang dalam yang baru. Ini yang bekas. Kenapa tidak ngasih yang baru? Setelah Allah perlihatkan pahalanya. Baik, jemaah rahimakumullah. Yang ke-1 Patri, ikuti sunnah Rasul. Yang kedua, niati dengan ikhlas. Yang tidak ada dampak positif, ya. Yang keempat, buktikan dengan praktek amal sosial. 1, 2, 3 ini hablum minallah. Keempat, hablum minannas. Seorang jemaah umur dikatakan mabrur kalau dalam konteks sosial kemasyarakatan lebih menonjol. Punten, sebelum berangkat umroh medit, mereka hese, cap jahe, bundur kasiran, diborong kabeh. Pulang umroh, Masya Allah, orang yang terima. Tapi yang pilihan Bu, ada tangga bilang ibu haja, memuli, disebut hajah Bu. Ada kudu Madinah. Pak Haji baru pulang Mekah ya, oh iya, kekus ya. Tapi ketika nggak bilang haji hajah, manyun ya, so buktikan bahwa umroh ini mabrur dengan cara infak, sedekah dan sebagainya, ya. Terutama saya ingatkan kita lagi di Mekah ini, kita di Madinah, pahala dilipat gandakan. Yang punya rezeki sok berinfak bersedekah, ya. Dan juga saya titipkan juga kepada jemaah yang ingin juga menitipkan rezekinya untuk wakaf masjid yang belum selesai. Ada hadis khusus Nabi bersabda, man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Masjid Pak khusus Pak. Siapa yang membuat sebuah masjid di dunia, Allah akan membuatkan sebuah mahlige istana di surga. Masya Allah.
Apalagi kalau infaknya di sini, di Mekah atau di Madinah. Makanya nanti ada yang berkenan titip infak untuk masjid khusus, dipersilahkan ya Bu ya, bahwa di Mekah atau di Madinah. Sisa-sisa real itu ya Pak, ya mungkin ada sisanya 1.000-2.000 real misalnya ya, sisanya gitu. Ya, silahkan sisihkan untuk kepentingan kita. Kenapa demikian? Saya ingatkan, ada 3 teman setia yang selalu mengikuti manusia. Kemanapun dia pergi, dia ikut. Tapi sayang, ketika manusia mati, yang 2 balik lagi. Wa yabqa wahidun, yang kekal cuma yang 1. Apa yang 3 itu? Maluhu, wa ahluhu, wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Hartanya begitu mati, ditinggalkan. Keluarganya mungkin ikut sampai liang lahat. Bu, tolong percaya si bapak. Tenang Bu, ibu teh janji, bapak teh janji sehidup semati. Bohong Bu. Adakah di Bandung atau di Indonesia yang istrinya mati karena cinta pada istri, suami ikut dikubur? Wah, ya, memang istri mati, suami sabua ibu ge sok. Pak tenang, ibu hidup semati. Ada cerita suami mati, istri ikut dikubur. Wah ya, artinya terbatas. Wayabqa wahid, yang kekal cuma 1. Apa itu? Amalu, amalnya. Ya, baik jemaah sekalian. Itulah barangkali ingat 4 hal. 1, ikuti sunnah Rasul. 2, niati dengan ikhlas. Ada dampak positif. 3, bersedekah. Itulah. Kalau ini udah dilakukan, insya Allah umroh kita jadi mabrur, terima Allah Azza wa Jalla. Insya Allah. Kalau sudah mabrur, apa pahalanya? 10 poin. Sudah saya bahas. Sudah dibahas yang lalu ya. Dosa diampuni, dijamin tidak akan fakir miskin, masuk surga, kembali seperti bayi, kita dianggap sebagai tamu yang mulia. Wabdullah, apa Abdullah? Delegasinya Allah Azza wa Jalla dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Maafkan segala kesalahan kehilapan para penonton sekalian di mana berada. Semoga manfaat dan Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki yang berlimpah, sehat afiat, dan kita bisa kembali berangkat ke Tanah Makalam Karomah. Jadwal terdekat 17 November tahun depan, pertama bulan Syawal, tanggal 10 Syawal. Terus lebaran nyawalan heula genep dinten. Tanggal 10 terbang, yang kedua Muharram habis hajian, yaitu di bulan Juli, kemudian Oktober dan awal Desember insyaallah. Terima kasih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Yuswa 80, semangat 45. Oh. Alhamdulillah ya Allah. Mana? Yuli Tacan. Kan itu. Iya. So. Oh, 45. Jangan bilang subhanallah, masya Allah. Bahwa pada hari Jumat, subhanallah, padatnya luar biasa.
Insya Allah berikan kelancaran, berikan kemudahan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Sehat, 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 sehat. Lancar, lancar, lancar. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah jemaah Darul Mutakin telah baik, alhamdulillah semua rangkaian ibadah umroh alhamdulillah telah selesai kita laksanakan. Kita berdoa semoga umroh kita menjadi umroh yang mabrur, umroh yang menjadikan dosa kesalahan kita diampuni, kembali menjadi suci lagi seperti bayi. Umroh yang fi'in fakir akan menghilangkan kefakiran kemiskinan. Umroh semoga ini bukan umroh yang terakhir, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang kita dipanggil lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma ya Rabbana, jadikan umroh kami umroh yang terbaik dari semua umroh yang telah kami laksanakan. Ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa ibunda ayahanda kami ya Allah, saudara-saudara kami, suami istri kami yang telah meninggal mendahului kami ya Allah ya Rabbana. Terima semua amal solehnya, ditempatkan dalam bagian tempat yang terbaik, perlihatkan surga kepada mereka di alam barzahnya ya Allah ya Rabb ya Rabbana. Ya Rabbana, kami yang pasti juga akan menyusul menghadapmu ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma Rabbana, putra-putra kami ya Allah, yang kecil yang besar, cucu duriyah kami, solehkan ya Allah, pinterkan ya Allah, cita-citanya ijabah ya Rabbana. Jadikan anak-anak yang kurota ayun yang indah dipandang mata. Ya Rabbana, hanya kepadamu kami minta ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Pertemukan kami ya Allah dan semua duriyah kami, orang tua kami di surgamu nanti kelak ya Rabbana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Allahumma ij'al hazan maghfuran wa zanban maghfuran. Allahumma ij'al hazan wa zanban maghfuran. Ya Rabbana, ganti rezeki yang telah mengeluarkan rezeki yang berlimpah dan barokah, rezeki yang manfaat dunia dan akhirat. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takulana aidali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahman, selamat Bapak Ibu telah meraih ibadah umroh yang mabrur, semoga dosa kita diampuni. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah jemaah umroh Darul Mutakin baik, kita mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan izin Allah Azza wa Jalla, hari ini kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Ini adalah hari yang pertama, insya Allah kita akan bersama-sama ke Masjid Nabawi. Apa yang kita lakukan, saya ulangi ya, kita semua nanti akan melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian laksanakan sholat malam 11 rakaat 443. Usai itu nanti sebelum menunggu subuh, masih lama 2 jam lagi ke subuh, kita bisa yasluna kitab Allah, membaca ayat suci Al-Quran, berzikir yang banyak, sayyidu istighfar yang banyak, dan buku yang telah kami sampaikan. Nah yang ini Bu, baik yang putih maupun yang coklat Ibu ya, silakan dibaca. Nah kemudian nanti setelah sholat subuh Bapak Ibu rahimakumullah, jangan lupa ibu-ibu ditunggu di pintu 326. Sekarang kita akan menuju ke pintu 326 ya, hanya 50 meter aja Bu, hanya 50 meter aja di sini, deket banget Bu ya, tapi juga harus kompak sama-sama. Nanti pas pulang subuhan ibu tunggu kembali di pintu 326, karena dia udah ibu-ibu 5:30 langsung ke Raudhah. Nanti dijemput oleh mutawifah, ibu akan diantar menuju ke Raudhah. Ya, insya Allah lancar.
Usai ke Raudhah, Bapak Ibu kemudian langsung pulang ke hotel sarapan pagi. Ya, untuk bapak-bapak jadwalnya nanti jam 1 Pak. Habis sholat duhur. Habis sholat duhur kita insya Allah ke Raudhah. Ya Pak ya. Itu agenda hari ini Pak. Setelah itu silakan bebas Bapak Ibu pada belanja, minuman koper dan sebagainya. Mangga ibu-ibu lebih paham ya Bu. Kemana mesti belanja, apa yang mesti beli, penting mah bayar masing-masing. Ibu, mana semangatnya Bu? Lah baik. Yes. Lah baik. Yes. DM. Yes. Umroh. Takbir. Madinah. Ibu, kita lagi di mana Bu? Madinah. Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Ibu sekalian yang Allah muliakan, nah nampaknya 326 ada perbaikan, yang dibuka ini 327 ya, berdampingan. Nanti Bapak Ibu rahimakumullah ingat nomor pintu kita 327 ya. Ketika nanti masuk juga harus lewat pintu ini. Ketika nanti pulang ibu-ibu, bapak-bapak juga mohon lewat pintu ini juga. Nanti nunggu di sini Bu. Yang bapak duluan nunggu di sini. Ibu duluan juga wayah nak ngantosan bebek videonya. Ya. Nah, apalagi ibu nanti habis sholat subuh, ibu ya mohon kumpul di sini Bu. Ya, nanti mutawib yang akan membawa ibu-ibu nanti ke Raudhah. Di sini ya saja. Baik, Ibu ya. Jelas Bu. Jelas. Baik. Ada ngomong Mas. Ini di mana? Alhamdulillah. Usia subuh. Al-baik jadi al-baik. Akan bersama selesai Raudhah. Masya Allah, luar biasa. Gium, depan dalapan Jalmi. Restoran tutup, bapak-bapak. Masya Allah nikmatnya, ya luar biasa. Percetakan Al-Quran. Percetakan Al-Quran Madinah. Alhamdulillah jemaah Al-Qadar Mutakin telah berada di percetakan Al-Qurannya diacungkan Bu. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bismillah. Ke atasin, Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, alhamdulillah. Lambaikan Bu tangannya Bu, Masya Allah. Terus di mana Pak? Percetakan Al-Quran Madinah. Alhamdulillah. Mana Al-Quran Bu? Ini hadiah. Mahaji kena dibacanya. One day, dapat khusus ya baca ya. One day one jud. 1 hari 1 jud. Ya hadiahnya harus dibaca Al-Qurannya.
Subhanallah. Alhamdulillah. Barakallah. Masjid Kuba, Madinah, subhanallah, Oktober 2025. Alhamdulillah, jemaah DM Oktober 2025 sebanyak 40 jamaah menuju ke Masjid Kuba. Masjid Kuba, umroh keberangkatan 20 Oktober 2025. Lambaikan tangannya, Masya Allah, Masya Allah. Masjid Kuba, Masjid Kuba, Masya Allah, Tabarakallah. Allah Akbar. Kebun kurma Madinah, umroh DM keberangkatan Oktober 2025, subhanallah 45 seat. Bapak DKM Masjid Jamiatul Hasanah, Bapak Ustadz Asyid Rahmat sama Ibu DKM. Halo Bu, Assalamualaikum, dadah. Tuju di mana ya teh? Kebun kurma, masalah tuang naon kasepuan teh ya? Oh kurma, oh coba. Subhanallah. Oh sangat besar Ibu Wajah Astari, subhanallah, di kebun kurma. Ya Allah ya Rabbi, nikmatnya, bahagianya Ibunda tercinta, subhanallah, Wajah Astari ditampingi putri-putri solihah luar biasa lagi menikmati bakso di kebun kurma Madinah Al-Munawwarah, subhanallah. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, baji. Alhamdulillah, jemaah DM, Pak Baji, alhamdulillah sudah kembali mendarat di Jakarta. Alhamdulillah. Alhamdulillah, DKM, wih, alhamdulillah. Mangga. Baji, alhamdulillah. Hari ini tepatnya di hari Selasa 27 Oktober 2025. Alhamdulillah dan selamat Saudi Airlines. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma hajan maqbul wa azan ban maghfuran. Alhamdulillah jemaah Darul Mutakin keberangkatan 20 Oktober 2025 telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Tepatnya di hari Selasa 28 Oktober 2025. Dan alhamdulillah sedang transfer jamaah ke bis dan juga bagasi bawaan semua akan dimasukkan ke bis 1 dan bis 2 menuju Darul Mutakin, insya Allah sekitar pukul 11 malam nyampe di Darul Mutakin. Alhamdulillah semua bagasi baik yang besar maupun yang kecil bisa Anda saksikan semua ditangani oleh tim handling dari DM dan juga dari travel. Alhamdulillah jemaah lenggang kangkung saja tinggal naik ke bis, memposisikan diri sesuai dengan bisnya masing-masing. Alhamdulillah seluruh rangkaian umrah Darul Mutakin keberangkatan 20 Oktober sampai 28 Oktober 2028 plus Toib selama 9 hari dan pesawat Saudi Airlines, Hotel Mekah Mais Al Makom dan Madinah Qomqodakhay berjalan dengan lancar. Alhamdulillah tepat waktu, aman, nyaman, dan amanah. Sekarang menuju ke pulangan. Kami doakan semoga semua jemaah sehat walafiat dan meraih pahala ibadah umroh mabrur. Dan satu lagi semua mendapatkan bonus ya, 1 galon jam gratis, Masya Allah sebanyak 5 liter. Selain itu juga alhamdulillah jemaah sempat juga membawa
air jam-jam masing-masing dan semuanya lolos, alhamdulillah. Tinggal giliran Anda yang ingin umrah bersama Darul Mutakin. Untuk keberangkatan berikutnya kami persilahkan. Keberangkatan berikutnya adalah tanggal 17 November 2025. Dan 2026 kita membuat insya Allah 4 jadwal, yakni 10 Syawal atau 30 Maret 2026, kemudian di bulan Juni, Masya Allah, liburan sekolah, dan kemudian di bulan Oktober dan awal November. Jangan ragu, Anda gabung Darul Mutakin dan Kebun Kopi Family Senapan Siberem, Kota Cimahi. Anda kontak WA kami 0815609626. Barakallahu fikum jami'an, semoga Allah memberikan rezeki, sehat walafiat, dan menantikan bisa berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Jangan salah pilihan Anda, Darul Mutakin siap melayani Anda. Pembesar DM aman, nyaman, amanah, sesuai dengan sunnah. Amin ya rabbal alamin.